Kalau orang nanya nih, "Ih, Mbak Cut, gimana kabar? Kerja apa?" Ada syoknya nggak sih, momen-momen syok? Iya. "Oh, gini amat?" Sampai jadi frame-nya saya buat sendiri, begitu bentuk idealis saya. Yes. Sampai jarinya kepotong ya? Adalah, buku foto karya foto dari Irjen Pol, Bekto Bekto Suprat Suprapto. Selamat datang di Bincang Kelola Seni, Kelola Seni, Kelola Nasdri. Wih, tepuk tangan dong. Hari ini saya tidak sendiri karena, bersama saya ada 2 orang. Yang satu senior, yang satu lebih juniornya. Waduh. Karena, bintang tamu kita adalah alumni dari S2 Tata Kelola Seni. Wih, siapa lagi kalau bukan Cut Nailil Muna, bagi berseni, sarjana ekonomi ya? Sarjana Ilmu Komunikasi, Sarjana Ilmu Magister Komunikasi, Ilmu Komunikasi. Magister Ilmu Komunikasi, dan Magister Seni. Seni. Yes. Wow, S2-nya 2. Ya, begitulah kira-kira. Hobi sekolah. Yang di sebelah saya persis adalah, silakan kenalan dong. Perkenalkan, saya Firsa, mahasiswa Tata Kelola Seni semester 3. Yes. Sepanjang podcast ke depan kita akan ditemani oleh Firsa ini sebagai co-host. Ya, nantinya dia akan mewarisi, posisi tempat duduk saya ini. Sekarang masih magang ya, Pak, ya? OJT. Mbak Cut Nailil Muna, seseorang yang saya sudah pengen panggil sejak lama. Kita udah janjian dari kapan tahun ya? Dari 15 tahun lalu. Waduh, mulai masuk sini ya. Baru bisa ngobrol dan baru bisa ketemu hari ini. Gimana rasanya duduk di kursi ini, Mbak Cut? Ya, pertama senang juga sih ya, biar bisa bagi pengalaman juga ke rekan-rekan, khususnya ke adik-adik ya, adik-adik TKS gitu ya. Apa yang bisa kita sharing, kita coba sharing, begitu. Jadi kamu banyak tanya aja. Iya, sih, yang minta tips and trick kita. Siap. Saya akan memberi pertanyaan awal dulu. Mbak Cut ini kalau mendefinisikan profesinya sekarang, kerjanya kalau orang nanya nih, "Ih, Mbak Cut, gimana kabar? Kerja apa?" Apa jawaban Anda sekarang? Eh, Tuh kan, Artis manajer, artis manajer, ya pengelola manajemen seni, pengelola CG Art Management ya. CG Art Oke. Management. Kayaknya lebih spesifiknya kedua itu deh. Artis manajer dan pengelola manajemen seni. Ya. Dan Mbak Cut dengan suami hidup dari seni. Betul sekali. Wow. Jadi kamu pengen meniru jejak beliau nggak? Kalau itu pasti. Jadi diam-diam memang saya karena memang masih semester 3 ya, Mbak, saya perlu, arahan, terus perlu kayak, kira-kira besok saya setelah lulus dari TKS deh, saya mau jadi apa, seperti apa. Nah, contohnya ternyata ada Mbak Cut diundang di podcast ini. Oke. Kira-kira nih, Mbak, CGR sendiri, ada itu sejak kapan, Mbak? Sebenarnya kalau secara, de facto ya, jadi, CG Art Management itu sekarang kan sudah menjadi PT ya, PT perorangan, itu sejak 2023 itu resmi berbadan hukum. Tapi jauh dari sebelum 2023 itu kita sudah running dengan menggunakan CG Art Management juga. Jadi, yang pertama kali resmi menggunakan CG Art Management itu sekitar tahun 2017-an gitu. Tapi sebelum itu kita sudah menyelenggarakan kegiatan pameran di hotel-hotel di Jakarta. Oke. Gitu. Kebayang nggak sih dulu waktu sekolah S1 gitu, mau jadi art manager? Enggak dong, karena kan background pekerjaan yang dulu ya kan aku tuh bergeraknya selalu bertemu dengan banyak orang ya. PR, customer relation, sales marketing manager gitu kan. Jadi berbekal dari pengalaman kita ketemu klien, terus bernegosiasi atau kita mengintroduce produk atau jasa yang kita punya itu, ya itulah yang kita adaptasikan ke pekerjaan yang sekarang. Sejak kapan mimpi atau terbersit pikiran, jadi art manager seru nih? Apakah kan ketemu banyak orang, apakah sejak ketemu seorang seniman tertentu yang membuat Anda Ya iyalah. Oh iya. Jadi kan sebelumnya kita punya passion, ya tetap passionnya tetap berinteraksi dengan orang banyak gitu kan. Tapi tidak
bersentuhan dengan dunia seni. Yes. Ya, ketika bertemu dengan seseorang itu makanya saya ya langsung, mengubah posisi. Jadi pure, murni, bukan part time lagi tapi full time untuk mengelola, seni gitu loh, karya Dari tahun? seni. Eee, kalau yang benar-benar in charge-nya itu dari 2003 kayaknya ya. Mmm, 2000. oke. Pemirsa berarti carilah seniman. Dengan kriteria Jadi gak semuanya bisa ya, jangan Mbak? Berarti dong. membangun CG art management itu dengan suami ya, Mbak? Iya, Pacaran dulu terus membangun atau gimana tuh, Mbak? Proses membangun CG art-nya? kan tadi seperti udah saya sampaikan ya, kita tuh running dulu aja, heeh. Jadi sepanjang perjalanan aku pun banyak belajar karena kan background-nya beda ya, background-ku kan manajemen ya, awalnya kan tidak bersentuhan dengan seni gitu kan. Mmm. Tapi kan mau nggak mau harus ketika kita involve di satu bidang dan kita yakin itu pas ya mau nggak mau kita harus pelajari itu supaya totalitas, all out gitu, Salah satu sisi dari all out adalah keyakinan bahwa bidang yang kita tekuni itu bisa menghidupi. yes. Dari atas dasar apa Mbak Cut kemudian kok udah deh nyemplung? Apakah karena sudah menjalani bersama, suami dan kayaknya aku bisa hidup deh dari sini? Atau di titik apa Mbak Cut yakin, oke deh nih nyemplung sekalian deh? Sebenarnya yang ngasih keyakinan tuh ya dari suami sendiri bahwa kita tuh bisa hidup dari karya seni gitu kan. Ya that's why aku kan resign dari kantor ya untuk terjun, all out di, karya seni ini ya, mengelola karya seni ini. Hmm. Jadi keyakinannya itu sebenarnya enggak datang dari pribadiku langsung gitu, enggak. Ya biar bagaimana kita orang orang manajemen punya kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri lah, Mas Dita kan juga background-nya manajemen toh. Iya betul. Heeh, jadi maksudnya kita punya timing sendiri, kita punya cara sendiri ketika kita harus mengelola segala macam gitu kan, adaptasinya dengan pola pola pikirnya seniman itu, Oh, harus match dan itu proses, butuh butuh proses untuk bisa bisa sinergi gitu loh. Bukan perkara yang gampang juga, kita punya latar belakang yang berbeda, hmm, ya yang satu manajemen, yang satu pure murni seniman begitu hmm. kan. Jadi punya latar belakang yang berbeda dan itu kita harus cari formulasi yang pas, supaya bisa ketemu gitu, bisa jalan bareng. Ada syoknya nggak sih? Momen-momen syok? Iya. Gini amat. Momen Nggak apakah ngerti itu? nih. Ya ada lah. Momen apakah itu? Ya itu tadi, kita mengadaptasikan diri ya, kita punya habit yang sudah terbentuk sekian tahun sebelumnya ya kan. Kita punya rutinitas, semuanya semuanya terkelola dengan baik ya kan. Jadi kalau yang sekarang ini, masa transisi itu yang harus benar-benar kita harus benar-benar kita secara sadar diri, eee ini pilihan. Mmm. Jadi ya kita harus siap menerima itu. Tapi kan bukan cuma sadar diri aja, kita harus bergerak. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena, ketika kita sudah memutuskan bahwa oke, fine, ini kerjaan kita, ini usaha kita. Ya kitalah yang harus membangun itu. Bagaimana caranya kita banyakin ilmu kita ya, untuk bisa jalan ini semuanya dengan meng-combine pengalaman-pengalaman kerja yang dulu kita adaptasikan ke pekerjaan atau bisnis yang baru ini, Oke. gitu. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri sih, Mbak, aku, keponya nih, Mbak, ke CG art Mbak dan suami ini membawa CG art kan ya. Nah itu, tantangan atau masalah tersendiri yang paling cukup besar dan itu kayak, wah bikin bimbang atau mungkin gimana sih lah untuk lanjut atau terus gitu mungkin, Mbak, jadinya. Kira-kira ada nggak kira seperti itu? Enggak ada yang perlu dibimbangin ketika kita sudah memilih itu jalan hidup kita. Yang penting apa, satu optimis harus jelas ya. Kedua, ya perluas jejaring, ya kan? Karena seniman atau karya seni dia kan nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada yang, menerimanya gitu kan. Nah itu fungsinya kita tuh di situ. Jadi sebagus apapun karya seni akan tetap ada di studio ketika tidak ada orang yang membawa itu keluar dari ranahnya studio itu dan tidak ada orang yang akan, kenal
ketika itu hanya diam di dalam studio aja gitu. Jadi ya harus kita banyak aktivitas seni dan konsisten, rutin. Nah, di CG Art itu kami selalu buat pameran rutin. Setiap tahun pasti kami buat entah 2 kali, entah 3 kali gitu ya. Pameran tuh bisa pameran tunggal, bisa pameran kolaborasi gitu ya. Jadi, sama kayak tadi aku bilang jejaring itu perlu. Jejaring bukan hanya dengan seniman. Kalau aku berdiri sebagai founder dari CG Art Management berarti aku berrelasi dengan banyak seniman juga. Ya. Dengan banyak kolektor juga. Tapi ketika aku posisiku sebagai artist manager berarti aku harus mempromosikan, memasarkan karya dari artis yang aku pegang, kan begitu. Jadi aku tuh kadang-kadang berperan dalam satu waktu dengan peran yang berbeda, Hmm. gitu. Ketika aku sedang buat penyelenggaraan pameran dan aku mengajak serta teman-teman seniman yang lain, berarti aku sebagai founder dari CG Art Management, semua seniman yang ikut dalam, kegiatan itu sama rata ya, aku harus mampu mempromosikan, memasarkan karya-karya yang, eee, partisipannya terlibat di dalam pameran itu. Semua ya? Ya, semua. Karena kalau misalkan nggak ada yang tertarik pun nggak bagus juga buat CG Art, Hmm. kan begitu. Sebagai orang yang berumah tangga, saya tuh merasa Mbak Cut ini menambah masalah rumah tangga dengan persoalan profesional. Sebagai manajer seniman, senimannya adalah suami sendiri gitu. Lah, apakah ada konflik di rumah tangga yang berkaitan dengan idealisme? Karena seni itu biasanya sama manajemen tuh nggak klopnya adalah persoalan idealisme dan persoalan manajerial gitu. Nggak logis secara manajerial tapi bagi seniman ini patut banget diperjuangkan. Ada nggak sih? Iya tentu ada. Terus solusinya gimana? Nah itu dia, sampai sekarang pun kita tuh masih tetap cari formula yang tepat gitu loh. Hmm. Karena apa? Balik lagi kan ke background kita. Iya. Background kita beda, ya kan? Dan kita kadang-kadang ya biar bagaimana juga tetap pasti punya ego masing-masing nih, ya kan? Nah, cuma kan sebisa mungkin ketika kita sudah berhadapan dengan pihak luar, ya yang internal itu ya harus di-minimize gitu. Kan kita tetap harus punya integritas, profesionalisme yang bagus gitu ya, ketika kita berhadapan dengan banyak pihak. Kalau yang di dalam udah biar aja di dalam, tapi tetap bisa diatasi. Kalau nggak mungkin running sampai sejauh ini. Weh, mumpung ngomongin suaminya. Ini mumpung ada suaminya juga, Firza. Boleh nggak, ini mikrofonnya 2 nyala atau 1 aja? Dua-duanya nyala? Oke. Saya coba cek yang ini ya. Sebentar. Cek, sudah masuk ya yang ini? Oke. Kita mendatangkan Iwan Suhaya. Langsung di situ aja Mas. Nah langsung, sudah masuk ya? Halo. Saya mau nanya nih, waktu ketemu pertama kali dengan Mbak Cut, ini figur manajer seniman atau figur istri yang dicari? Jadi bukan itu ya. Jadi kalau saya tuh kan kebetulan dari awal tuh memang seniman independen ya. Jadi segala sesuatu biasanya saya kerjakan sendiri. Yes. Tetapi setelah saya berhadapan dengan pihak luar, itu agak kurang elok. Ya. Dan saya butuh orang yang mendampingi saya. Secara performa juga harus sesuai, karena kenapa? Kita banyak bertemu sama orang-orang yang memang berkapasitas. Dia orang yang punya istilahnya secara ininya tuh ada rata-rata ya. Jadi kayak orang yang kita nggak duga gitu loh. Betul. Nah, karena di situ ya kita berjalan gitu loh kan. Di dalam ini kan. Atau yang paling diingat waktu ketemu yang pertama kali membuat jatuh cinta sama sosok Mbak Cut ini apa? Ya jelas secara ininya performanya dulu loh. Oke. Ya. Jadi saya ini layak nih. Oke. Layak untuk merepresentasikan karya. Ya. Dan itu lebih pas istilahnya bisa dampingin saya dalam karir, terus juga dalam saya berumah tangga juga. Memang banyak problem di situ. Nah, tapi kita kan juga udah sepakat ya bahwa kehidupan seniman itu tidak sama dengan kehidupan orang pada umumnya. Ya. Gitu loh. Apalagi saya sendiri belum pernah sama sekali bekerja sama orang. Jadi saya segala sesuatu tuh udah saya belajar dari pengalaman, dari lingkungan saya bangun komunitas sendiri.
Di situ akhirnya ya udah, jadi istilahnya estafet itu saya serahkan ke istri, Oke. tetapi dibekali. Nah itu ya dibekali itu, dan itu memang harus mempunyai kemampuan, eee, seorang istri yang di atas rata-rata. Karena Mmm. kenapa? Dia jadi manajer suaminya sendiri. Iya. Secara sininya semuanya harus saya bekali gitu loh. Mmm. Maksudnya memang sudah harus seperti itu. Tidak bisa dengan apa adanya, karena seni itu memang butuh dengan, effort yang tinggi ya. Dari karya, karena saya juga karya seni saya juga, semua saya kerjakan sendiri. Mmm. Tidak ada campur tangan orang lain, dari frame, dari pasang pasang kanvas sampai jadi frame-nya saya buat sendiri. Begitu bentuk idealis saya. Yes. Sampai jarinya kepotong ya, Pak? Jempolnya. Ya, jadinya kepotong. Ya, ini bentuk totalitas. Nah, tapi itu risiko yang harus dihadapin, dan segala macam problema itu kita harus punya, kebijaksanaan Mmm. dalam karir, dalam kita berumah tangga, apalagi juga kebetulan saya juga punya putra yang dia jadi seniman juga. Yes. Nah, di situ kemampuan, manajernya pun harus, ya harus harus ini, ya istilahnya gini, makanya kita bergerak dengan, naluri ya. Memang seni ini agak sedikit bingung kalau diterjemahkan dalam bahasa umum ya. Rezeki kita nggak tahu kepastian bulan ini dapat apa enggak, Mmm. tapi kita, eee, yakin aja. Dan yang lebih agak anehnya tuh kita, kalau bahasa anak sekarang tuh harus halu dulu. Mmm. Kita menghayal dulu nih, Mmm. tapi itu biasanya menjadi kenyataan. Ya. Makanya kita harus banyak menarik aura-aura bagus, Ya. spirit, Mmm. keyakinan itu, dan jauh-jauhi yang sifatnya yang suka ngedownin itu loh. Mmm. Karena itu sih efeknya buruk. Yes. Karena saya sih filosofinya cuma sederhana, semut aja dapat rezeki, Mmm. dan kita lahir di dunia ini dengan janji kan. Ya. Saya cuma itu aja, apalagi kita bekerja, otomatis kita dapat, apalagi ini kerja kita orang banyak. Jadi dalam saya juga berkegiatan dari segi pun kita harus selalu berbagi, Ya. harus ada kontribusi sama masyarakat, dan itu memang tidak mudah. Dan memang siji itu lebih banyak investasinya tuh di kegiatan. Mmm. Gitu. Jadi beda ya, bulan kalau orang lain mungkin kita kan bukan mengejar, bentuk monumen ya, apa enggak, kita dengan kegiatan. Kegiatan itu yang akhirnya seninya yang berkegiatan. Jadi memang kebetulan tepatnya tuh kita, ditempatkan di hotel-hotel yang itu di mana banyak orang-orang yang mempunyai, waktu yang lebih, tapi dia tidak punya kesempatan untuk dia melihat karya. Di situ masuknya. Makanya saya, siji itu lebih bergerak di hotel bintang 5, karena ya itu tadi, kita banyak menemukan, orang-orang top ya di hotel-hotel itu yang mereka punya waktu yang luang, tapi tidak punya kemampuan untuk bisa melihat karya bagus. Kita sajikan di tempat. Oke. Ya dibanding kita ketemu di kantor, waktunya terbatas, mereka meeting, ini enggak, kalau di hotel tuh mereka lebih enjoy. Di situ sebetulnya, di situ poin. Makanya, dan itu kan kita harus punya pengamatan, kebetulan kan basic saya memang karena seorang seniman harus punya pengamatan yang agak dalam ya. Mmm. Dan itu pun kebetulan, eee, manajer saya juga paham. Manajer dan istri, Sri. Ini dulu lulusan ISI? Enggak, saya enggak lulus. Oh, Iya. dari ISI tapi? Iya. Oke, Iya. itu di ISI memang Cuma 2 semester. iya, yang penting, Iya. di ISI itu yang sudah masuk itu alumni. Ya, alumni ini, tetap alumni ISI bahwa, Mas Iwan ini sudah alumni ISI dan sebenarnya banyak hal yang menarik tadi disampaikan. Soal duit, manajer tadi sudah disebutkan Mas Iwan, semut aja makan. Tapi kan dalam perspektif manajerial, kita itu bikin rencana beberapa bulan ke depan. Nah, padahal tadi disebutkan seniman, ya kadang ada yang rame, ada yang sepi gitu. How to manage? Sebenarnya gini, kadang-kadang kita kita tuh nggak bisa prediksikan dengan tepat gitu ya, Hmm. dalam 1 bulan itu berapa karya yang akan keluar. Yes. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tercukupi, tercukupi.
bisa sampai sekolah. Justru saya berpengalaman tercukupinya Mbak Cut, anaknya sekolah di Singapura. Itu sangat amat tercukupi. Ya alhamdulillah. Dan itu, pertama kekuatan karya, iya kan? Kekuatan karya dan kekuatan, networking. Yes. Ya jelas, itu jelas gitu kan. Jadi, eee, kadang-kadang kita tuh bisa lepasin dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 2 atau 3 karya dengan size yang berbeda-beda, dengan objek, yang berbeda-beda juga gitu. Bisa itu dalam satu kolektor, bisa dengan beberapa kolektor. Sebenarnya kita punya strategi, Nah, strategi untuk mensiasati. Jadi gini, intinya sebenarnya ketika mau nanti kamu kan mau bener-bener pure ya di ini waktunya diulik nih, gimana caranya? pure di, dunia seni gitu ya. Kalaupun kamu bisa yakin ini bisa jadi penghidupan kamu ya, pertama resepnya, kamu banyakin dulu networking kamu, ya. Sekarang kamu punya karya tapi nggak punya networking mau dilepas kemana Iya. gitu. Sementara kamu sudah memilih jalur untuk independen, ya, independen artis, tidak apa namanya, di bawah naungan galeri atau apa, art dealer atau apa gitu, murni independen artis, kita berkegiatan sendiri, ya. Jadi ada resikonya memang, nggak punya gaji bulanan, ya jelas, ya kan. Tapi tetap berpenghasilan, penghasilannya dari mana? Dari karya yang kita bisa pasarkan. Nah itu makanya, jejaring itu amat sangat penting. Nah bagaimana cara mendapatkan jejaring itu? Rajin-rajin kita bikin kegiatan, pameran. Karena dari pameran itu kita nggak akan pernah menduga akan ketemu siapa di situ, Yes. ya. So far jejaring yang kita punya itu semua didapat dari hotel. Ya, nggak boleh sebut nama ya. Boleh kalau orang asal tidak mendiskreditkan pihak tertentu kan, oh jaringan Mbak Cut ini banyak banget. Enggak, justru Kaget kita kenal pejabat, kita kenal pengusaha, langsung ya, owner-owner gitu ya, bukan yang ini ya, jadi ketika kita berinteraksi dengan beliau, jadi kan kita langsung dapat putusan, beliau Yes. itu tertarik atau enggak. Jadi kita langsung komunikasi itu dengan mereka. Jadi database kita itu dari pameran pertama, kedua, ketiga, keempat itu akan terus tambah. Ya. Ya, jadi tadi strateginya, misalkan kita punya database 10, ya kan? Bulan ini kita jualnya ke yang ini, bulan depan kita jualnya ke yang ini, bulan ini kita jualnya yang itu, gitu loh. Jadi kita puter-puter aja, sebenarnya orangnya itu-itu aja, gitu. Nah, kadang-kadang, eee, apa yang berat itu di karya, ya. Ketika satu kolektor sudah punya karya yang amat sangat banyak, berarti, si senimannya yang punya PR untuk menghasilkan karya yang lebih dari yang sudah pernah dikoleksi. Supaya apa? Supaya punya minat untuk menambah koleksinya. Jadi karya itu bisa berantem dengan karya yang sebelumnya, Iya. iya kan? Kompetitornya udah bisa Iya, karya sendiri. betul betul. Jadi, kebetulan kalau Mas Iwan tuh selalu upgrade skill, teknik segala macam, karena itu udah dipahamin gitu loh. Jangan sampai karyanya itu bentrok dengan karyanya sendiri gitu loh. Nah sekarang kita kan harus memancing kolektor dengan karya-karya terbaru. Tapi kalau karyanya sama aja, buat apa dikoleksi lagi, buat apa ditambah lagi? Orang udah punya kok, kalaupun ada pergeseran cuma sedikit-sedikit, penambahan cuma sedikit-sedikit, kan nggak worth it juga menurut mereka untuk investasi di situ gitu loh. Jadi kita sama-sama, aku juga upgrade skillku. Nah Mas Iwan sebagai senimannya juga harus tetap upgrade teknik dan skill melukisnya gitu. Beban gak sih? Ini mumpung ada istilah Mas Iwan, beban gak sih dengan bahwa seniman itu ya harus progresif gitu, nggak berhenti di satu tempat, terus nyari lagi nyari. Iya, Jadi stres juga nggak mikirin enggak, kontrak? karena itu sudah perjalanan hidup dan itu memang sudah suka nggak suka dia harus jalan itu karena kita kan jangan kalau saya sih kasarnya bahasanya sekarang tuh jangan kalah sama HP dong, handphone. Tiap bulan dia upgrade terus. Ya. Jadi kita pun yang punya apalagi kita punya daya pikir, akal yang sehat segala macam, harus upgrade terus dan harus banyak kita mencari pengetahuan, terus belajar. Jadi selama kita masih ngelukis, kita harus terus berkembang. Dan tiap hari ngelukis? Saya hampir tiap hari. Berapa jam dalam sehari? Saya, bisa, eee biasanya 4 jam, 4 jam itu saya udah pasti, tapi saya kan kerjakan yang lain juga, Iya. desain frame Betul betul. dan saya, maksudnya
juga dengan membaca literasi pengetahuan yang lain, itu menambah juga. Dengan saya juga melihat kayak seperti ini aja, saya bisa ada ininya, semangatnya yang saya ambil. Jadi, si seniman itu harus mempunyai semangat, tidak perlu harus dari dirinya, dari lingkungannya juga, atau di tempat lain, untuk bisa membangun fantasinya dia. Terus kedua, kalau bagi saya, yang bisa menghancurkan seorang seniman itu adalah karya dia sendiri. Bukan siapa-siapa, bukan apa, dari karya dia sendiri. Jadi, jagalah karya itu dan kalau bisa kita harus upgrade terus. Jadi, si kolektor pun merasa happy, wah ini senimannya hidup. Buktinya hidup, karyanya dia berkembang terus. Jadi, saya punya itu ya, maksudnya gini, kalau sudah dia punya satu lukisan, pasti ada lagi 2 lukisan lagi, 3 lukisan. Itu yang saya harus tanamkan dari saya awal itu di situ. Karena kalau bukan asal punya, kalau punya 1 aja udah cukup, bagi saya enggak. Karena kita harus punya daya tarik, di situlah kita isi dengan semangat di dalam karya itu. Gitu. Ini ada Iwan Suhaya, ada yang Cut Mailil yang mendampingi. Ada anaknya Kemal Suhaya. Jadi ada yang mendampingi juga loh. Kita cari kan di TKS ya. Saya aja gimana? Bukan nomor anak laki. Lah hotline-nya dibawain. Nanya apa lagi ke Mbak Jet nih? Aku kepo nih Mbak, sama tadi Mas Iwan juga pernah cerita jempolnya pernah patah. Bukan pipa sih, itu kena Gergaji mesin circle. circle. Itu dorong sedikit lagi Putus. sudah lepas. Itu Mbak Jet sendiri tuh apakah kalau zaman sekarang Pak namanya trust issue ya Brad? Apakah punya trust? Iya, sebenarnya gini, kita ini punya workshop di Jakarta ya, jadi ada tempat khusus untuk kita desain frame segala macam, makanya kita punya produksi sendiri gitu kan. Nah, memang karena sebenarnya sih kalau dari aku sendiri pinginnya itu didelegasikan ke pihak lain aja gitu kan. Tapi kan ini bicaranya idealisme seniman. Kita nggak bisa masuk, itu bukan otoritas kita. Ketika dia sudah memutuskan untuk nggak bisa, ini udah punya ranahku, ya udah. Memang aku begitu. Jadi kita bagi ini yang otoritas kita, ini yang bukan gitu loh. Jadi kalau yang otoritas dia kita nggak bisa masuk terlampau dalam. Walaupun kita punya pertimbangan-pertimbangan lain gitu kan. Tapi ketika udah A ya udah monggo gitu. Walaupun kadang-kadang kan ngeri-ngeri sedep ya. Jempol gitu loh. Gitu. Mic-nya dipakai Firman. Jadi kalau mau Berarti baca TV itu tetap ya gimana sayang tapi kayak ya itu memang seniman. Ya gitu. negosiasinya di situ berarti. Iya. Sama-sama ngalah, oke dah dalam hal ini udahlah biarin ini ranahnya dia. Ruang Iya. untuk mau apapun yang terjadi itu konsekuensinya sudah dipahami bersama dan keputusan yang sudah dipilih gitu ya. Iya, dan bukan hanya itu aja, kita punya kolektor tuh beda-beda. Heeh. Jadi maksudnya kadang-kadang kita ketemu di pameran, misalkan Mas Iwan ketemu siapa gitu ya di pameran, itu udah ranahnya Mas Iwan, aku nggak masuk di situ, gitu. Heeh. Jadi ketika aku punya, ya aku yang follow up. Ketika aku mau tawarin karya, aku follow up. Heeh. Jadi kita punya database yang berbeda sebenarnya, gitu loh. Dari satu seniman yang sama. Heeh. Kayak gitu. Jadi ketika misalkan aku udah masuk dengan satu kolektor gitu ya, Mas Iwan nggak masuk ke situ. Nanti Enggak. double ya. Enggak, jadi kurang bagus. Jadi kita tetap harus satu pintu, Yes. tapi apapun kita report gitu loh. Oke. Heeh. Oh ini ada itu. Oh iya, kayak gitu. Karena kan kita punya treatment beda-beda, gaya kita beda-beda, gaya bicara kita beda-beda gitu ya. Heeh, jadi supaya nggak overlapping gitu ya, nggak tumpang tindih dengan ininya kita masing-masing gitu loh. Ini mungkin agak lebih personal ya. Ini boleh disampaikan atau boleh enggak? Income generator-nya itu apakah dari event yang dibangun atau dari karya yang laku? Dari Atau karya dong. dari Langsung karya. jawab aja, dari karya. Tapi event itu bermanfaat dalam membuat jaringan untuk memasarkan karya. Ya. 2 sisi mata uang ya. Ya, jadi gini, kalau kita gini ya, ada event-event tertentu tapi bicaranya event
pameran tunggal ya. Kalau pameran kolaborasi itu kan hanya kita untuk berbagi aktivitas dengan seniman-seniman lain aja. Tapi main aku sebenarnya bikin pameran tunggal. That's why kalau dilihat dari Porto belum pernah ada aku buat pameran tunggal seniman lain. Ada. Jadi tetap aku masih fokus ke keluarga dulu ya, bikin pameran tunggal untuk anak dan suami ya. Tapi kalau pameran kolaborasi, ayo kita tetap bisa eksis di situ dengan bersinergi dengan teman-teman seniman. Itu berbagi berarti kalau bikin pameran kolaborasi itu ya bagian dari bersosialisasi. Iya iya iya, Tapi itu satu. Kedua kan seperti yang Mas Dita juga tahu kan setiap kali kita buat event kan kita pasti ada donasi gitu ya. Itu kan bentuk ini kita bahwa ya harus balance lah. CSR-nya CGR juga ya. Ya, seperti itu. Terus kalau tadi bicaranya mana yang paling banyak ya jelas dari karya ya, kecuali tadi aku mau bilang kalau kita pameran tunggal dan kita bisa menghadirkan, pejabat ya, pejabat-pejabat tertentu yang sudah ikatan emosinya tuh udah bonding udah bagus gitu ya. Nah itu Itu nyayur ya. itu nyayurnya bukan berbulan-bulan lagi. Oh ya, wow. Jadi kita untuk persiapan seperti itu, persiapan karya, persiapan tempat ya. Makanya gini ya, kalau kita bicara jejaring bukan hanya dengan seniman atau dengan kolektor, tapi aku sebagai, ya berperan di 2 tempat itu ya, sebagai founder dari CG Art dan juga sebagai artist manager, aku tuh harus berelasi banyak dengan teman-teman dari hotel, dari Pakom Hotel, dari PR, Betul. dengan pejabat-pejabat pemerintah. Karena kita tuh kan misalkan kita mau meresmikan pameran ya, ya dengan, instansi, tertentu gitu ya. Ya. Nah, kenapa kita gandeng instansi tertentu itu? Karena visinya kita memang mau memasyarakatkan seni dan mensenikan masyarakat. Kalau misalkan kita bukannya nggak mau ya, tapi kan udah umum, kalau kita melibatkan misalkan yang dari sektor pariwisata, dari sektor seni budaya, itu udah umum lah. Tapi memang kita maunya untuk yang di luar sektor seni, gitu. Untuk bisa melebur, menjadi, daya tarik magnet tertentu ya, magnet tersendiri ketika kita, memperkenalkan seni ke institusi-institusi kayak hukum, misalkan kayak gitu ya. Akhirnya ini contoh soal aja, eee, ketika kita tahun lalu ya sempat, sinergi dengan Kejaksaan Agung, ya kan akhirnya, dapat inspirasi baru bahwa kejaksaan itu akan dibuat menjadi lebih humanis supaya orang-orang tuh nggak terlampau kaku bahwa, "Wah ngeri nih kalau merapat dengan kejaksaan," gitu. Nah itu kan salah satu impact ya dari sinergi yang kita lakukan gitu loh. Dan, dukungan-dukungan seperti ini yang kita butuhkan Iya. gitu loh. Dan Itu masuklah itu. Masuk. Betul, Fir. Saya nanya Boleh Oh silakan. boleh. Nah saya tertarik banget di situ juga ada pas Shanghai International Art Fair. Mbak kok bisa sih Mbak pilihnya tuh di Shanghai dan kok bisa sampai sejauh Shanghai? Itu gimana sih Mbak caranya tuh? Jadi gini, kan kita punya apa ya namanya, ber berelasi dengan art fair yang ada di luar gitu ya. Itu tuh tiap tiap mereka ada event biasanya aku dikasih undangan, ya kasih undangan atau kasih ini mau, kita open booth atau enggak gitu ya. Nah awalnya sih, karena ada ketertarikan untuk ekspansi, ceritanya ekspansi dan kita lihat juga maksudnya gini, kenapa Shanghai? Karena, eee, karyanya Mas Iwan sendiri itu kan lebih oriental ya, dan so far, database kolektor kita memang Chinese. Gitu, jadi yang lokal-lokal tuh jarang, gitu. Nah, jadi dari karya, dari, peminat itu kan udah match, ya kan. Makanya kita coba ekspansi dan kita beranikan diri spekulasi untuk ke sana. Sana. Ambil booth di Shanghai International Art Fair dan present-nya tunggal, karya-karyanya Mas Iwan dibawa ke sana gitu. Tapi kan ini lagi-lagi kita nggak berdiri sendiri ya, ketika kita sudah punya
kolektor yang benar-benar peduli terhadap kita, ya, dia pingin sekali lihat kita maju, Yes. ya, ya pingin ngelihat kita selalu berkegiatan, konsisten untuk melakukan kegiatan. Katakanlah mereka sayang sama kita ya, sayang sama kita. Nah itu bagusnya tuh di situ, gitu loh. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang dari kolektor yang udah intens dan sudah seperti keluarga, itu PR ya, bagaimana kita ngebangun kolektor untuk bisa jadi keluarga, ya. Nah itu PR, yes, heeh. Dan banyak yang bisa kita dapatkan. Ini bukan bicara materi ya, tapi fasilitas, pendampingan, akses, dan segala macam. Itu jauh melebihi materi. Yap. Kalau kita cuma jual karya dapat nominal sekian udah selesai, ya. Tapi ketika kita masih bisa menjaga hubungan itu, kita akan dapat lebih dari sekedar materi. Cara jaga hubungannya ucapin ulang tahun, Yes. kirim roti, Ya. gitu. Salah satu itu. Atau kalau misalkan ya kalau Mas Iwan juga rutin setiap pagi say hello gitu kan, atau ada karya-karya baru dikirim, nggak mesti harus beli kan, Iya iya. tapi update karya, kayak gitu. Dan karena kebanyakan kolektor kita itu yang baby boomer, generasi baby boomer, ya gimana ya, ya kita bisalah nge-treat beliau-beliau itu karena seperti orang tua sendiri kan. Yes. Heeh. Jadi kalau boleh diinfo, justru karya-karyanya dari Mas Iwan itu hampir hampir ya cuma sekian persen lah yang diminati sama anak-anak muda. Selebihnya itu ya old money lah, asus. Real money. Gitu Kak, ya gitu. Berarti nggak ada peran galeri? Nggak ada. Jadi fresh from the oven dari studio langsung ke kolektor? Yes. Wow, Iya. satu sistem yang menarik buat Nah. saya. Dan itu karena jaringan seorang manajer seni ya? Iya, kita sama-sama. Karena kan kita selalu buat pameran. Yes. Pameran itu kita pasti mendapatkan customer baru. Ya, dan juga ya kan kita lihat venue-nya, ya kan. Kalau kita mau pameran mau mendapatkan customer yang kakap ya harus tempat yang ini juga lah, Iya. ya kan. Ya, Dan ada risk juga di ya situ. ada, High risk high return ya. ya kayak gitu. Tapi so far kita selalu mendapatkan dari tamu-tamu hotel itu, ya. Selain dari situ, kita juga dapat jejaring itu dari relasi yang udah ada. Karena kita punya integritas, kita punya etika, insya Allah bagus gitu ya. Jadi mereka itu bisa merekomendasikan kita ke relasinya. Mereka akan open itu relasinya seluas-luasnya. Asal ibaratnya gini, kita sudah masuk dalam screeningnya mereka. Ya, ketika itu sudah di tangan, ya, mereka akan bukakan kita jejaring yang mereka punya. PR-nya sebenarnya di situ, reputasi, ya kita punya integritas, punya etika, punya profesionalisme yang baik gitu loh. Kadang-kadang jangan sampai karena udah deket jadi ngelunjak gitu ya. Nah, itu yang berbahaya gitu loh. Nah, kita tetap harus tahu diri lah. Bisa bawa diri, tahu diri, dan bisa jaga diri gitu loh. Kadang-kadang kalau orang-orang yang the have gitu kan suka iseng, suka ngetes-ngetes juga. Iyalah. Maksudnya gini ya, kita kenalin ke relasinya, ya. Terus jangan juga kita jalan langsung dengan dia gitu loh. Iya. Apa-apa tetap kita info. "Ma, aku udah ini." Ya udah tetap kita harus report gitu loh. Yes. Mereka butuh nggak butuh kita tetap harus report. Itu kita punya etika bisnis. Jadi persoalan etikanya Iya. dijaga betul ya. Iya, kalau nggak gitu mana bisa kita bisa masuk ke circle mereka, ya kan? Kepentingan mereka apa untuk memasukkan kita dalam jejaring mereka? Nggak ada. Kita yang butuh masuk ke circle itu, Yes. ya kan? Untuk itu kita yang memantaskan diri, ya kan? Layak nggak kita berada di circle itu? Apa yang harus kita upgrade skill kita, performa kita? Ini bicaranya whole package ya. Dan juga yang dipresentkan karyanya ya cukup ada harganya gitu loh. Jadi ya whole package itu yang harus kita upgrade. Begitu deh. Wow. Firsa pengen jadi manajer seni gak sih? Jujur pengen Kak, pengen banget. Tapi karena memang saya masih semester 3 juga dan masih
sedikit saya masih meraba-raba, itu hanya kan, Mbak. Dan, untuk jadi manajer seni sendiri, menurut saya itu cukup sebuah tantangan yang tadi saya omongkan, Mbak. Mmm. Orang semester 3 aja saya masih pusing gitu ya, Mbak. Iya. Apalagi itu menjadi manajer seni, harus bekerja sama dengan seniman, gitu-gitu. Nah, Mbak, saya kepo juga lagi nih, Mbak. Kemarin kan saya juga ada di semester 2 saya sempat, tinjauan ke pameran. Itu kan saya juga nge-hiring seniman gitu-gitu kan, Mbak. Nah, itu kita tuh sempet yang kayak, ya saling bentrok lah idealisnya itu, Mbak. Nah, kok sampai detik ini pun Mbak masih apa ya, bisa berjalan terus dan bahkan anaknya Mbak juga seniman gitu kan, Mbak. Itu sudah memang sudah dididik atau gimana nih, Mbak? Jadi kalau bicara soal Kemal ya, namanya Kemal ya, itu dari dia melek mata aja udah ngelihat lukisan. Bapaknya berkarya tiap Ya, iya hari ya. kan, ngelihat tiap hari karena kan kerja di rumah, studio di rumah nggak pisah gitu loh. Jadi dari dia melek mata aja udah lihat karya gitu dan nggak ada yang, apa, meminta dia untuk jadi seniman, kita tetap bebas kasih pilihan gitu loh. Tapi memang dia mau jadi seniman, karena apa, mungkin lihat bapak ibunya agak santai-santai gitu ya kan kerja di Santai-santai duit banyak. ya, alhamdulillah, amin, ya Allah, amin, kan. Maksudnya kita keluar rumah tuh hanya untuk ketemu kolektor atau kita beraktivitas itu, selebihnya kita memang di rumah, kita tuh orang rumahan Mas Dita, orang rumahan, heeh. Jadi keluar itu ya karena memang ada tujuan gitu loh, mungkin meeting dengan, apa, hotel gitu ya atau ketemu kolektor, antar lukisan. Jadi mungkin anakku tuh lihat tuh kayaknya enak juga ya gitu, dan dia sempet kemarin itu kan, ada apa namanya, magang ya di itu, jadi art teacher, Oh, dari di kampusnya Singapura? ya, jadi sempet itu. Dan itu kan buat seniman karena dia harus manage waktu, dia harus berinteraksi dengan, apa namanya, peserta. Yes. Ya, kan itu belajar juga Mmm. ya, ya itu balik lagi, nggak bisa kita mengedepankan ego seniman kita ketika kita berinteraksi dengan orang luar, gitu. Nah itu bagus juga buat belajar, karena nanti ke depannya dia pasti akan berhubungan dengan orang banyak, gitu kan. Jadi dia kan tidak berdiri sendiri sebagai seniman. Let's say dia punya komunitas sendiri, bagaimana caranya menjalankan komunitas itu supaya nggak timpang, "Oh ini leader-nya ini, ininya ini," kan jangan kayak gitu. Dan ketika dia mungkin, apa namanya, create pameran gitu kan, dengan teman-temannya, bukan dengan mamahnya, misalkan gitu ya. Ya dia harus bangun itu, harus kelola juga, apa namanya, ya ego, setiap orang pasti punya ego kan, Mmm. tapi kita harus adjust. Ya. Ini, tadi bagaimana kemudian dia sudah terbentuklah. Bayangan saya wah betapa happy-nya ibunya manajer seni, bapaknya seniman, itu anaknya kok ya mau bidang seni gitu, nggak jauh-jauh lah, maksudnya cara mengarahkannya sudah on the track gitu. Nah, waktu mungkin kita nggak punya banyak waktu lagi, tapi saya pengen salah satu experience Mbak Cut bikin relasi itu yang kemudian memorable dan ada nggak sih contoh-contoh karya atau hasil dari relasi itu? Mungkin yang kemarin terakhir di di Hyatt ya? Sorry, di Sheraton ya? Itu, seorang pejabat negara yang punya karya kok bisa, terus kemudian dipamerkan, terus Mbak Cut punya relasi dan apa yang, dibawa segala macam, boleh diceritain? Itu, maksudnya yang terakhir di Mustika, Iya Sheraton iya, Sheraton Mustika. Mustika, betul. Oke, itu kebetulan kan ada relasi kita yang udah jadi kolektor udah cukup lama, udah kenal tuh udah lama sekali gitu ya. Mmm. Beliau juga seniman, tapi beda, bukan di lukisan tapi di fotografi. Dan hari ini kebetulan saya tidak menyangka, ada. Iya, ini Terus boleh khusus langsung ya? untuk, TKS, jadi kita sisihkan juga satu set. Wah, Nah, wow, ini adalah, boleh silakan diambil, Fir. Ini adalah, buku foto karya foto dari Irjen Pol, Bekto Bekto Suprapto. Suprapto. Beliau itu, sempat jadi Kapolda di, Papua, ya, dan hobinya memang fotografi. Jadi selagi, semasa beliau, dinas di sana, itu keliling-keliling untuk mendokumentasikan itu, gitu loh. Dan ini juga semasa beliau menjabat di,
apa namanya, Sulawesi Utara. Berarti beliau ditempatkan di mana, beliau akan explore, Iya. foto-foto. Dan, apa namanya, ya itu, seperti yang tadi aku bilang bahwa kita, sebisa mungkin, punya stakeholder jangan hanya di, stakeholder seni rupa aja, Iya. tapi di luar, lintas sektor itu kita tetap harus bisa karena se seminim-minimnya pasti kita bisa bersinergi lah dengan, apa namanya, beliau-beliau itu. Tergantung ide kreativitas kita kan, kita bisa lihat peluang apa nih yang bisa kita kolaborasikan. Intinya itu aja. Iya. Dan jangan kita men-scope-kan, "Oh enggak ah, cuma mau main di sektor seni aja." Jangan mempersempit area kita. Begitu deh. Jadi itu memang pemanfaatan gitu ya, Pak? Mutual relation sih sebenarnya. Jadi dua saling menguntungkan. Oh ya, berarti saat membangun relasi ya Mbak Cut ya? Harus. Kalau nggak gitu, gimana kita bisa ekspansi, gimana kita bisa memasarkan, mempromosikan karya, ya kan? Itu mah utama kalau menurutku, ya. Pesan deh dari ibu kepada anaknya nih. Dari sebagai anak dan juga penonton kita anak-anak TKS dan juga yang lainnya yang pengen kerja di bidang pengelolaan seni. Closing statement dari Mbak Cut, ada pesan apa buat Jangan berhenti belajar, Mhm. ya. Saya pun udah seumuran segini masih tetap mau belajar, Wih, itu, ya. sedang menempuh pendidikan lanjut untuk jadi dokter loh. Doain supaya cepat selesai, ya. Amin. Tolong promotor. Jadi itu ya, jangan berhenti belajar dan belajar itu kan nggak masih harus di dalam kelas ya kan, bisa ketemu dengan seniman, bisa ketemu dengan, ya di luar itu tuh banyak ilmu yang bisa kita serap ya. Yang penting kita tuh, kalau ibarat gelasnya itu jangan dipenuhin, kita kosongin gelasnya supaya gampang diisi air, seperti itu. Ya kalau kalau udah penuh, nggak mungkin kita bisa menampung air masuk ke dalam gelas itu. Ya, jadi kita ketika ketemu orang kita bawa gelas kosong supaya orang itu akan mengisikan air kepada kita. Yes. Kayak gitu. Ya, Dek, yang penting tadi terus belajar, perluas jejaring. Itu wajib dari sekarang, ya. Kan kadang-kadang gini, nggak bisa kita boleh dibilang monetize saat ini. Jangan berpikir seperti itu, ya. Pokoknya perbanyak dulu relasi kita, nggak saat ini mungkin di waktu-waktu yang akan datang kita bisa bersinergi bersama, gitu. Oke, jadi belajar dan perluas jejaring dan satu key lagi saya ngeliat tadi, jejaring attitude dan jejaring itu didapat dari bikin event Yes. sebanyak-banyaknya dan seluas mungkin karena di situ. Jadi kalau ada tugas kepada mahasiswa membuat event jangan lari Anda nikah. Jangan mengeluh Anda. Ya supir ya, tolong ya diingat ya. Yes. Tenang. Nanti kalau butuh apa-apa kan kita bisa sinergi bareng. Asik. Tinggal CG Art Management. Ini namanya berkorelasi dan berelasi. Yes. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Cut Nailil, terima kasih untuk Mas Iwan Suhaya. Terima kasih Pirsa. Yes, kita jumpa lagi di episode Bincang Kelola Seni berikutnya. Bincang Kelola Seni, Kelola Seni, Kelola Negeri. Bye.